Santo Ignatius Loyola, pengaku iman. Ignatius Loyola lahir di Azpeitia, di daerah Basque, Provinsi Guipúzcoa, Spanyol Utara pada 1491. Putra bungsu keluarga bangsawan Don Beltrán de Onassis Loyola dan Maria Sánchez de Licona ini diberi nama Inigo López de Loyola. Sejak kecil hingga masa mudanya, Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah di lingkungan istana. Dia dididik dalam tradisi dan kebiasaan hidup istana yang ketat. Pada 1517, Ignatius menjadi tentara kerajaan Spanyol. 4 tahun kemudian, pada 20 Mei 1521, Ignatius menderita luka parah karena peluru ketika mempertahankan benteng Pamplona dari serangan tentara Prancis. Penderitaan fisik dan mental yang hebat ini ditanggungnya dengan sabar dan berani dalam perawatan selama hampir 1 tahun. Masa pemulihan kesehatannya yang begitu lama menjadi baginya suatu masa beramat, di mana dia menemukan ambang pintu bagi kehidupannya sebagai seorang manusia baru. Selama masa perawatannya, ia ingin sekali menghalau kebosanannya dengan membaca buku-buku kepahlawanan. Sayang sekali bahwa buku-buku heroik yang ingin dibacanya tidak tersedia di situ. Satu-satunya buku yang tersedia ialah buku tentang kehidupan Kristus dan para orang kudus. Demi memuaskan keinginannya, ia terpaksa menjamak dan membolak-balik buku itu. Tanpa disadari, apa yang dibacanya tertanam dan mulai bersemi dalam lubuk hatinya. Kalbunya merasa sejuk bila menekuni bacaan itu. Lambat laun, ia memutuskan untuk menyerahkan seluruh sisa hidupnya bagi Tuhan sebagai abdi Allah. Ia tidak ingin lagi menjadi pahlawan duniawi. Kepribadiannya berubah secara total. Dari suatu cara hidup duniawi yang sia-sia, ia menjadi seorang rohaniwan yang melekat erat pada Tuhan dalam cinta kasih yang mendalam. Ia bahkan bertekad melampaui pahlawan-pahlawan suci lainnya. Pada 1522, Ignatius pergi ke biara Benediktin Montserrat, timur laut Spanyol. Selama 3 hari berada di sana, ia berdoa dengan tekun dan memohon ampun atas segala dosanya pada masa silam. Semua miliknya diberikan kepada orang-orang miskin. Niatnya yang sungguh untuk mengabdi Tuhan dan sesama ditunjukkan dengan meletakkan pedangnya di bawah kaki altar kapel biara itu pada 24 Maret malam hari. Keesokan harinya, setelah merayakan Ekaristi dan menerima komuni kudus, Ignatius pergi ke sebuah gua dekat Manresa. Di gua itu, ia mengalami suasana tenang dan damai yang menyenangkan. Dan gua ini jugalah yang menjadi tempat kelahiran baru baginya sebagai seorang manusia baru. Meditasi dan doa-doanya selama berada di gua ini mengaruniakan kepadanya suatu pemahaman yang baru tentang kehidupan rohani. Pemahaman ini diabadikannya dalam bukunya yang berjudul